Di sini Johan menggunakan 5 kilo daging ayam dan 2 kilo daging sapi. Bumbu-bumbunya sudah Johan cantumkan di deskripsi, geng. Kalau kalian menyimak video-video Johan dari awal, tentu kalian sudah tahu bumbu-bumbunya apa saja. Hal yang perlu diperhatikan, geng, di sini Johan menggiling daging ayamnya terlebih dahulu atau mengaduk daging ayamnya terlebih dahulu supaya merata dengan bumbunya. Diaduk terus sampai merata dan benar-benar sudah jadi adonan bakso. Daging sapinya kapan, geng? Nah, daging sapinya ini nanti menyusul ya. Nah, tepung tapioka dulu dimasukkan, lalu daging sapinya, geng. Setelah halus dan dirasa sudah kalis, baru daging sapinya dimasukkan ke dalam wajan pengadukan. Supaya apa? Supaya teksturnya tidak hilang dan adonan baksonya masih kental terasa daging sapinya, geng. Di sini pengadukan setelah daging sapi masuk ke dalam wajan adukan itu jangan terlalu lama. Disarankan agar tidak terlalu lama supaya apa? Tekstur dari daging sapi itu sendiri tidak hilang, jadi masih terasa ya. Kalau sudah baru kita angkat, geng. Kita angkat dari wajan pengadukan. Nah, perbedaan di sini dari resep Johan yang sebelumnya, yang Johan bagikan, yang Johan share kepada kalian adalah yaitu mendahulukan daging ayam untuk diaduk terlebih dahulu. Setelah diaduk, setelah kalis, baru daging sapinya menyusul belakangan. Supaya apa? Teksturnya itu tidak hilang dan rasa daging sapinya itu masih kental, geng, dalam adonan bakso. Jadi nanti baksonya lebih dominan daging sapinya. Maksudnya rasanya itu lebih dominan daging sapinya ya, geng. Dan perbedaan tekstur adonan dari resep Johan yang sebelumnya itu nanti adonan lebih kasar karena daging sapi tidak sempurna halus ya. Jadi daging sapinya itu teksturnya itu masih terasa, jadi lebih kasar. Kasarnya bukan kasar urat tapi kasar daging sapi ya, geng. Jadi rasanya lebih mantap. Oke, udah jadi, kita pulang. Lihat jadinya seperti ini ya. Jadinya dia lebih merah daripada kalau kita campurkan daging sapinya lebih awal. Oke, kita bikin dan ops, jadi. Nah, ini dia jadinya. Dia sedikit lebih kasar dan tekstur daging sapinya itu lebih ketara ya, lebih terlihat, dan tentu saja rasanya lebih dominan daging sapinya, geng. Ini resep rahasia, jadi untuk teman-teman semua yang menonton video ini, kalian sangat beruntung karena Johan share kepada kalian gimana menyiasati agar kita modalnya bisa ditekan tetapi untungnya tetap didapat lebih banyak.
Panaskan minyak di dalam wajan. Siapkan 20 siung bawang putih yang sudah dikupas seperti ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masukkan ke dalam wajan. Gunakan api kecil saja supaya tidak cepat gosong. Aduk terus supaya matangnya itu merata teman-teman. Jangan sampai matangnya hanya di sebelah saja. Kalau warnanya sudah seperti ini teman-teman, tambahkan 1 helai daun bawang yang sudah diiris seperti ini. Lalu kita aduk lagi. Tidak usah terlalu lama, sebentar saja, langsung saja kita angkat. Karena kalau terlalu lama, bawang ini nanti susah untuk daun bawang ini susah untuk dihaluskan ya teman-teman. Tambahkan sedikit pala 4 siung bawang putih yang mentah supaya aromanya lebih strong. Masukkan ke dalam blender, tambahkan air, lalu kita haluskan. Siapkan tulang sapi, rebus bersama 30 liter air. Masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Bersihkan sisa-sisa yang masih ada di dalam blender. Siapkan kaldu sapi, penguat rasa atau micin, dan lada, serta pala teman-teman. Masukkan 100 gram penguat rasa atau micin, 1 cintung kaldu sapi. Teman-teman bisa menggantinya dengan 12 saset kaldu sapi. Satu sendok makan lada bubuk. Teman-teman bisa menggantinya dengan 2 saset ladaku. Tambahkan setengah biji pala, 2 sendok bumbu serbaguna bumbu rahasia ini teman-teman. Johan akan ungkap setelah ini ya. Johan akan bocorkan ke teman-teman, jadi jangan skip-skip. Tambahkan 2 sendok makan bumbu serbaguna ini teman-teman. Bumbu ini sedap sekali ya, aromanya itu sangat kuat sekali. Jadi buat teman-teman itu Johan sarankan untuk menggunakannya. Tambahkan 1 helai daun bawang yang sudah diiris, lalu 2 sendok makan bawang merah goreng. Di video kali ini Johan juga akan kasih tahu teman-teman gimana cara membedakan bakso sapi mix ayam dan bakso full sapi. Oke, setelah itu kita siapkan 250 gram bawang putih. Tuang ke dalam blender, lalu tambahkan minyak secukupnya sampai di atas bawang putihnya. Setelah itu haluskan menggunakan blender. Haluskan sampai benar-benar halus, jangan keburu-buru untuk dimatikan blendernya atau diangkat dari blender. Sampai benar-benar halus, kalau belum halus jangan dimatikan blendernya teman-teman. Setelah halus, kita tuang ke dalam wajan. Lalu tambahkan minyak goreng ke dalam blendernya untuk membersihkan sisa-sisa bawang yang masih ada di dalam blendernya. Tuang kembali ke dalam wajan. Oke, setelah dirasa bersih, kita panaskan menggunakan api sedang saja. Kita aduk sampai benar-benar matang. Tandanya apa? Nanti di video ini Johan akan jelaskan. Yang penting diaduk saja. Jangan berhenti mengaduknya karena ini sangat rawan. Gunakan api kecil saja supaya tidak lengket pada wajannya teman-teman. Aduk terus, jangan sampai berhenti.
Biasanya ini memakan waktu antara 20-25 menit. Memang sedikit agak membosankan, tetapi kalau teman-teman berhenti mengaduknya, kadang-kadang lengket ke dalam wajan dan akan gagal membuat bumbu serbaguna ini, teman-teman. Apabila sudah berbuih besar-besar seperti ini, tandanya ini sudah mau matang. Dan apabila buihnya sudah mengecil seperti ini, teman-teman, itu tandanya sudah matang. Tetapi tidak cukup sampai di sini prosesnya. Teman-teman teruslah mengaduk, matikan kompornya dan terus mengaduk. Apabila teman-teman itu berhenti mengaduknya, walaupun kompornya dimatikan, itu nanti 15 atau 20 menit kemudian itu bagian bawahnya itu akan gosong, tetapi bagian atasnya itu seperti normal sudah matang, teman-teman. Dan tandanya lagi itu sudah kemerisik atau sudah garing, teman-teman. Sudah garing seperti ini. Dan bumbu ini mampu bertahan 2 bulan. Bahkan kalau teman-teman itu benar dalam menyimpannya, itu bisa 1 tahun. Sampai benar-benar garing seperti ini ya, teman-teman. Teruslah diaduk sampai benar-benar dingin, supaya nanti tidak ada penggosongan atau gosong di bagian bawahnya gitu, teman-teman. Apabila sudah dingin, berarti prosesnya sudah selesai. Teman-teman simpan ke dalam wadah, jangan sampai tercampur air, teman-teman. Kalau tercampur air, maka akan rusak, berjamur, bahkan tidak bisa dipakai untuk besoknya lagi, teman-teman. Dan untuk pengaplikasiannya, teman-teman, karena ini bumbu serbaguna, teman-teman bisa tambahkan langsung ke dalam kuahnya. 2 sendok makan per 30 liter atau lebih banyak itu akan lebih enak lagi, lebih mantap lagi. Atau teman-teman bisa tambahkan ke mie ayam atau tambahkan ke dalam kuah mie ayam, itu juga akan enak. Rasanya juga akan lebih mantap, teman-teman, aromanya itu kuat sekali. Atau teman-teman itu bisa tambahkan seperti yang Johan lakukan. Jadi racik dulu baksonya sampai selesai, baru ditambahkan ke atasnya. Jadi racik dulu sampai selesai kuahnya, semua bahan-bahannya, baru tambahkan ke atasnya ya, teman-teman. Aromanya akan strong sekali dan pelanggan akan balik lagi, insya Allah ya, teman-teman. Untuk mengetahui perbedaannya seperti ini, teman-teman. Ini bakso besar ini mix ayam, dan bakso kecil ini bakso daging sapi full ya, teman-teman. Untuk rasa tentu beda dan warnanya juga beda. Yang daging sapi ini sedikit agak hitam dan yang mix sapi sedikit agak putih. Untuk teksturnya juga beda. Yang sapi ini lebih kenyal, teman-teman, lebih padat, dan yang mix ayam itu lebih lembut. Semoga video ini bermanfaat. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.